Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Darul Amin Banyuwangi. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Fatihah ayat 7 terakhir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina. Ini jawaban dari pertanyaan Shiratal Mustaqim. Apa yang dimaksud Shiratal Mustaqim? Shiratal ladzina, dadalane wong-wong akeh, an'amta kang wis paring nikmat panjenengan Allah alaihim ing atase alladzina. Yang dimaksud alladzina di sini para nabi, para rasul, para siddiqin, para sholihin, para syuhada zaman dahulu sebelum turunnya lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi, saliyane wong-wong kang den bendoni, orang yang dimurkai Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah. Di sini contohnya yaitu orang Bani Israel atau orang Nasrani. Jadi orangnya pointer, pandai tapi keblinger ini. Sudah yakin akhirnya belok. Tidak yakin, membuat ingkar. Jadi orang Nasrani dan Bani Israel contoh aja. Ghairil maghdubi, saliyane wong kang den bendoni alaihim ing sapa alaihim ing atase alladzina. Jadi orang-orang itu contohnya orang Nasrani dan orang Bani Israel. Waladdallin, lan ora dalane wong-wong kang den padha sasar, wong kang padha sasar sesat. Ini contohnya orang Majusi itu. Karena akidahnya salah, keyakinan salah, akhirnya membuat mereka itu budi pekertinya juga salah. Orang Majusi menyembah api. Nah ini. Jadi ayat 7 ini diterangkan supaya lebih paham bagi kita semua. Nah, di ayat 6 surah Al-Fatihah Allah telah mengajarkan kepada kita, kepada hambanya, orang-orang mukmin untuk memohon agar selalu dibimbing oleh Allah menuju jalan yang lurus dan benar. Jadi kita ini selalu berdoa kepada Allah supaya dibimbing dan diarahkan kepada jalan yang lurus dan benar. Akhirnya dilanjut ayat 7 itu. Apa yang dimaksud jalan yang lurus itu? Maka Allah menerangkan apa yang dimaksud jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim itu dijelaskan. Allah sebelum menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menurunkan banyak kitab suci selain Al-Quran. Contoh, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah itu contoh kitab-kitab sebelumnya terdahulu sudah ada.
Berarti menunjukkan Allah juga mengutus para rasul-rasulnya itu sebelum umat sekarang. Tidak ada umat terdahulu, zaman dahulu sudah ada. Jadi di antara umat-umat zaman dahulu atau yang terdahulu itu sudah ada para nabi, para rasul, para siddiqin. Para siddiqin itu yang membenarkan rasul dengan jujur dan patuh, siddiqin. Mudah-mudahan kita masuk di situ. Yakin kanjeng Nabi utusan Allah. Rukun iman itu diyakini, termasuk siddiqin di sini. Syuhada yaitu orang yang telah mati karena berani mengorbankan jiwa hartanya untuk kemuliaan agama Allah. Dakwah itu. Dan orang solihin, orang-orang yang saleh. Orang soleh adalah orang yang selalu membuat kebajikan dan menjauhi larangan Allah sehingga bisa diturunkan pada generasi berikutnya. Ya kita ini sebagai generasinya itu. Dan generasi lagi yaitu anak didik kita. Kalau begitu kan sudah jelas. Orang-orang yang telah diberi nikmat Allah yaitu tadi para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin itu. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat Allah seperti itu, kita ini diajari oleh Allah supaya memohon berdoa kepada Allah agar diberi oleh Allah taufik, pertolongan dan bimbingan seperti Allah telah memberikan taufik dan bimbingan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para sholihin, para syuhada tadi di dalam menjalankan hukum-hukum dan peraturan-peraturan agama yang di situ sudah menunjukkan budi pekerti atau akhlak yang sangat mulia. Ya, dengan kata lain, Allah itu menyuruh kita, memerintah kita agar mengambil contoh atau iktibar dan teladan kepada mereka yang terdahulu. Mencontoh. Kan enak sudah diberi contoh itu loh. Oh, kalau begitu para siddiqin kini hidupnya bahagia ini. Nah, mungkin ada pertanyaan gini. Mengapa Allah menyuruh kita mengikuti jalan mereka, para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin yang terdahulu itu? Padahal dalam agama kita sekarang ini kan ada pelajaran-pelajaran hukum-hukum atau petunjuk-petunjuk yang tidak ada pada mereka yang terdahulu itu. Ini perlu dijawab. Kita harus ingat. Sebetulnya agama Allah itu satu, esa, tauhid satu. Walaupun kendati pun ada perbedaan sedikit masalah hukum fikih bagian-bagian tertentu, itu enggak masalah. Yang paling pokok nomor satu, sama tauhidnya, Allah Maha Satu. Kan sesuai zamannya enggak sama. Zaman dahulu contoh tidak ada HP, tidak ada laptop. Sekarang ada. Sesuai zaman. Jadi Al-Quran itu sudah lengkap sampai akhir hayat, sampai zaman akhirat sudah tidak ada kitab lain, itu terakhir itu. Jadi kejadian-kejadian halnya umat-umat yang terdahulu itu ya itulah yang oleh Allah diberi nikmat, yaitu orang-orang para sholihin, para nabi, para rasul, siddiqin itu. Tetapi kan juga ada mereka itu yang dimurkai Allah dan ada orang yang sesat. Maka di sini kita berdoa jangan sampai dimurkai Allah dan jangan sampai mengikuti orang yang sesat. Ya, dua ini yang kita hindari. Sudah dimurkai dan sesat. Nah, orang yang dimurkai Allah karena apa?
kok dimurkai? Karena mereka itu tidak mau menerima seruan Allah, perintah Allah yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Menentang. Mengapa menentang? Ya karena mereka dianggap agama kitabnya itu selalu bertentangan dengan kebiasaan mereka, hawa nafsu mereka. Tidak sesuai. Itu wajar. Pokoknya perkara yang benar kok menentang dengan hawa nafsu yang jahat, banyak yang menentang. Itu dituruti, tidak dapat hidayah, akhirnya menentang. Orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani. Sudah Kanjeng Nabi Muhammad itu bawa Al-Quran ditentang. Sebetulnya dia itu tahu, itu betul, ditentang saja. Akhirnya mendapat kemurkaan dari Allah. Nah ini. Tetapi juga ada golongan yang awal mulanya itu menerima yang disampaikan oleh Rasul. Tapi di lain waktu mereka juga membelok atau membelakangi atau mengingkari apa yang dibawakan Rasul. Itu juga ada. Itu sampai sekarang juga ada. Generasinya juga ada. Masuk Islam murtad, masuk Islam murtad. Di bagian ustadz-ustadzah, kita sebagai pembimbing anak-anak terus ditekankan istiqomah, diajarkan yang baik-baik, diajarkan kalimat-kalimat thayyibah, itu termasuk membawa akidah mereka ke jalan yang benar. Ya. Sedangkan yang dimurkai Allah, itu orang yang betul-betul rugi itu. Dunianya hancur, akhiratnya juga hancur. Dan kita berdoa oleh Allah kepada Allah dijauhkan dari kesesatan. Sesat itu orang yang di situ akidahnya, tauhidnya, keyakinannya itu membelok, tidak kepada Allah. Sehingga menimbulkan budi pekertinya, ibadahnya rusak. Kalau sudah rusak, ibadahnya salah, akhlaknya salah, celakalah orang itu. Mereka itu celaka. Seandainya bangsa kok gitu, bangsa itu pasti hancur, jatuh tersungkur itu. Nah disitulah kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari kesesatan. Memang sejarah sudah ditemukan banyak yang kita temukan dalam sejarah-sejarah orang yang dimurkai Allah di dunia sudah diadab sampai akhirat nanti sebagai balasan yang setimpal itu atas keingkaran dan sifat angkara murka atau kesombongan mereka itu. Contoh kaum Ad dan kaum Samud dibinasakan oleh Allah. Sampai sekarang kan masih ada bekas-bekasnya, bekas peninggalannya, yaitu di semenanjung Arab, di Jazirah Arab itu. Contoh lagi, Raja Fir'aun dan kaumnya, tentaranya, Haman dan tentaranya oleh Allah dibinasakan di Laut Merah. Buktinya ada muminya Fir'aun. Sampai hari kiamat, mumi Fir'aun itu tidak hancur. Sekarang disimpan di Museum Mesir. Biasanya setiap 1 tahun sekali itu dibuka itu. Memang ada museum khusus untuk orang-orang tertentu seperti Raja Fir'aun, itu jaga itu. Nah, dilanjutkan, orang-orang yang sesat ialah mereka yang tidak betul kepercayaannya. Ini hati-hati. Atau tidak betul ibadahnya, perbuatannya, akhirnya rusak budi pekertinya. Jadi apabila akidah, keyakinan seseorang itu kok tidak betul, itu akhir menimbulkan amal ibadahnya salah total. Akhlaknya juga rusak. Disinilah mereka itu mengalami kecelakaan. Itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari kesesatan.
Maka dengan ayat 7 ini Allah mengajari, memberi bimbingan kepada kita, khususnya kepada hambanya, untuk memohon kepada Allah terus, memohon kepada Allah agar jauh dari kemurkaan dan terhindar dari kesesatan. Jadi satu, terjauh dari kemurkaan Allah, dua, terhindar dari kesesatan. Ini paling pokok ini. Jadi kesimpulannya untuk ayat 7 ini, Allah memerintahkan agar manusia, ya kita sebagai pendidik, bisa atau dapat mengambil pelajaran dari sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Waqid Hasyim, Mbah Kyai Abdurrahman Wahid, itu contoh-contoh itu sudah ada. Nah, jadi alangkah banyaknya dalam sejarah kejadian-kejadian yang dapat dijadikan iktibar atau pelajaran bagi kita. Itu. Jadi di dalam Al-Quran sudah banyak itu yang berhubungan dengan kisah umat dan bangsa-bangsa yang dahulu. Memang tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada jiwa manusia, khususnya para pendidik, ustadz-ustadzah, daripada contoh-contoh orang dan perbandingan-perbandingan yang terdapat dalam kisah-kisah dan sejarah. Contoh lagi, kita senang manaqib Syekh Qadir Al-Jilani, akhirnya membaca, tertarik, saking senangnya tidak bisa bermimpi ketemu Syekh Qadir Al-Jilani, bahkan bisa bersalaman. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.